Halo Sobat FYI, gak kerasa udah ketemu bulan puasa lagi ya? Siapa nih yang sekarang lagi mau siap-siap ngabuburit? Biasanya kalian ngapain sih kalau ngabuburit? Pasti seringnya tuh jalan-jalan keluar rumah cari takjil buat buka puasa, ya kan? Tapi demi menjaga kesehatan di tengah virus yang masih berada di sekitar kita, banyak kok kegiatan ngabuburit yang bisa kita lakukan di rumah aja. Nah, Sobat FYI, ada beberapa rekomendasi kegiatan ngabuburit yang pas untuk dilakukan di rumah aja. Contohnya, bantuin ibu masak buat buka puasa, main game bareng kakak dan adik, atau bahkan nontonin penampilan idola K-pop kesukaan kamu di layar kaca. Ngomongin soal K-pop nih, di Indonesia sendiri K-pop mulai masuk sekitar tahun 2011 lewat program musik mingguan Korea Selatan yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi Indonesia. Nah, semenjak saat itu, komunitas K-pop di tanah air semakin berkembang besar. Terus muncul deh banyak fandom yang memiliki banyak pengikut berdasarkan idola K-pop kesukaannya masing-masing. Terus, apa sih sebenarnya faktor psikologis yang membuat seseorang bisa menyukai dan mengidolakan K-pop? Menurut psikolog Arinda Arimurtidano, selain karena karya musiknya nih, ternyata visual dari para idola K-pop menjadi daya tarik yang kuat untuk para fansnya. Karena pada dasarnya manusia akan tertarik ketika melihat sesuatu dengan visual yang indah. Jadi, visual para idola K-pop inilah yang bisa menarik perhatian para fansnya lalu menumbuhkan trust dalam diri fansnya. Saat ini, K-pop udah bukan lagi hal yang asing di masyarakat, bahkan udah jadi media rekreasional atau hiburan untuk para fansnya. Tapi hal tersebut juga turut menimbulkan banyak stigma di masyarakat yang condong ke arah negatif. Seperti anggapan kalau fans K-pop itu terlalu memuja idolanya sampai menjadi fanatik dan meniru apapun yang dilakukan oleh idola mereka. Padahal banyak loh dampak positif yang dibawa oleh musik K-pop kepada penggemarnya. Banyak yang terselamatkan dari berbagai masalah kesehatan mental, salah satunya adalah depresi. Saat seseorang mengalami depresi, ia akan merasa putus asa dan tidak memiliki harapan untuk hidup. Orang yang depresi juga cenderung memilih untuk menutup diri dari kehidupan sosial loh. Oleh karena itu, selain membutuhkan pertolongan secara profesional, orang yang memiliki kondisi ini juga butuh penyemangat agar tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Kehadiran musik K-pop bukan hanya sebagai hiburan loh guys, tapi bisa disebut sebagai media healing untuk para penggemarnya. Karena musik adalah bagian dari art, dan art merupakan bahasa universal yang paling mudah dipahami oleh semua orang dengan latar belakang yang beragam. Selain itu, idola K-pop seakan menjadi role model buat para fansnya. Jadi, kegiatan positif yang dilakukan dan di-share oleh idola K-pop menjadi motivasi fansnya untuk melakukan aktivitas serupa dengan yang dilakukan oleh idolanya loh. Buat orang yang tidak mengerti musik K-pop nih, mungkin nggak tahu kalau arti dari lirik lagu K-pop yang selama ini sering didengar oleh fans-fansnya itu punya makna yang sangat dalam loh. Banyak juga liriknya yang seperti memberi semangat bagi mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental. Seperti salah satu lirik lagu dari EXO yang berjudul That's Okay. As time goes by, inside of me are times where I was happy, days where I cried so much, my heart went numb, like the sun and moon that rise and set every day, I naturally send them away. Lirik tersebut seakan memberikan semangat kepada pendengarnya kalau pasti ada masa-masa di mana kamu merasa senang dan ada hari saat kamu pengen nangis puasnya. Tapi nggak apa-apa, karena semuanya akan terlewati pada akhirnya. Kata psikolog Arinda Arimurtidano, lirik lagu yang disampaikan oleh idola mereka ini seakan menjadi sosok orang ketiga yang membantu para fans K-pop untuk lebih memahami permasalahan yang timbul dalam dirinya melalui musik. Selain lirik lagu hingga musiknya yang bisa jadi penyemangat, ternyata kisah perjuangan idola K-pop yang harus menjalani masa trainee bertahun-tahun sampai akhirnya bisa debut menjadi salah satu motivasi untuk fans-fans K-pop selalu positif, serta tetap berjuang dan tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan. Soalnya, fans-fans K-pop bisa merasa relate dengan apa yang dilakukan oleh idolanya, menekankan fakta kalau idola K-pop juga manusia biasa, dan untuk mencapai titik kesuksesannya, mereka juga harus melewati banyak rintangan. Bukan begitu Sobat FYI? Relatability itulah yang membuat fans K-pop ngerasa termotivasi buat terus berjuang seperti idola K-pop yang mereka suka. Nah, selain itu, dengan nonton penampilan idola K-pop pasti mendorong rasa senang para fans K-pop yang membuat tubuh melepaskan hormon dopamin dan endorfin. Kedua hormon inilah yang membuat suasana hati menjadi lebih baik dan mengurangi rasa cemas dan stres dalam diri manusia. Jadi yuk, kurangi stigma negatif terhadap fans-fans K-pop. Toh, mereka cuma punya cara healing yang berbeda kok, yaitu dengan menonton penampilan idolanya untuk membuat diri mereka merasa lebih baik dan lebih sehat, baik secara fisik maupun mental.
Buat kamu nih yang suka K-pop, jangan lupa saksikan festival K-pop lainnya di IndiHome. Lumayan sambil ngabuburit liatin Oppa dan Uni Korea kan? Oh iya, anggota boyband EXO dengan programnya Kai's Bucket List pernah tayang di YouTube IndiHome loh. Di sana, Kai EXO kelihatan menikmati liburan musim panasnya sambil mengunjungi tempat-tempat yang ada di bucket listnya. Pokoknya seru banget deh. Semoga buat kamu yang ngefans banget sama Kai EXO bisa liburan bareng Kai ya kapan-kapan. For your inspiration.